enggak juga nih. Awalnya juga minder ya, apalagi saya orang gunung gitu kan, orang desa. Yakin nih kita perempuan naik kapal. Terus ternyata begitu, enggak apa-apa. Lingkungan tuh alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Sobat Infra dimanapun berada di acara Dialog Infra 2, diskusi asik dan logis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rishad Alditio, biasa dipanggil Rishad, host Dialog Infra 2. Di sini saya tidak sendiri, ditemani teman saya bernama Ihsan dari Infra 2 juga. Gak dari mana-mana. Oke. Pada kesempatan podcast kali ini, kami mengundang tamu spesial nih, yang jauh-jauh datang dari Pulau Dewata. Kira-kira Sobat Infra ada nggak nih yang bisa nebak siapa tamu di acara kita kali ini? Cluenya, beberapa minggu lalu beliau menjadi narasumber Meet the Engineer Infra 2. Dan ada kata-kata yang saya ingat dari beliau nih. Ada dua kalimat. Yang pertama, perusahaan kita, Wika, sudah mulai banyak mendapatkan proyek-proyek dredging. Dan uniknya, proyek dredging ini sampai kapanpun akan masih ada. Karena di seluruh pelabuhan harus dilakukan perawatan atau maintenance dengan menggunakan dredging. Yang kedua, negara kita adalah negara kelautan. Jadi, pekerjaan dredging insya Allah akan terus berkelanjutan. Memang jika ada istilah pengerukan, Indonesia katanya adalah surganya dredging. Seperti itu. Menarik kan ya? Menarik. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita panggilkan nih. Kita kenalkan narasumber Dialog Infra 2 episode 4, Ibu Asti Rahayu. Gua bagian gendang aja nih. Silakan Ibu Asti Rahayu bisa menyapa teman-teman Sobat Infra penonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua Sobat Infra 2. Semoga semuanya sehat dan selalu tetap semangat. Saya Asti Rahayu, saya dari proyek pengerukan alur kolam benua. Saya sebagai manajer konstruksi di sana. Siap, super sekali. Baik. Iya. Ngomong-ngomong soal dredging tadi nih. Ya. Dredging kan terkait pelabuhan ya. Jadi karena memang Indonesia ini negara kepulauan tadi ya. Betul, Jadi gua sih sepakat ya kalau misalnya dredging itu di Indonesia akan terus ada ya. Karena itu tadi ada tiga jenis transportasi ya. Darat, laut, udara gitu. Nah, Betul. untuk Indonesia yang negara kepulauan ini tentu pelabuhan jadi supporting infrastrukturnya untuk dunia perkapalan gitu kali bahasa Betul ya. sekali. Ya. Sebagaimana kita kan selalu ada lagu itu ya, nenek moyangku gitu kan, seorang pelaut. Iya. Jadi pelayaran ini sudah ada dari zaman dahulu kala ya. Hanya masih sangat terbatas dari segi kecanggihan maupun dari segi fasilitas untuk sandar kapalnya. Jadi kapalnya juga seperti mobil dan yang lain-lain yang membutuhkan jalan. Kalau yang selama ini kita tahu adalah tol untuk kendaraan saja. Kapal pun juga membutuhkan, yaitu dia juga butuh draft sesuai dengan kedalaman badan kapal yang masuk. Sehingga kita sering mendengar istilah jalan laut atau tol laut ya. Betul sekali. Nah, semakin banyaknya keperluan sekarang untuk memudahkan pengiriman barang dan transportasi laut. Sekarang lagi gencar-gencarnya nih buka semua pelabuhan baru. Kalau dikatakan begini, sebenarnya kalau pelabuhan di Indonesia itu lebih ke tipikalnya angkutan barang atau angkutan penumpang sih, lebih mayoritasnya digunakan untuk fasilitas logistik kah atau untuk penumpang? Bisa dibilang bisa dua-duanya. Jadi beberapa pelabuhan yang sekarang sudah ditemui itu ya ada untuk yang penumpang dan ada untuk barang. Nah, untuk memenuhi kapasitas itu dulu kan hanya ada seperti Jawa ini yang paling besar kan Tanjung Priok, Tanjung Mas, kemudian Tanjung Perak. Nah, sekarang mulai akan dikembangkan lagi dengan juga ada jalur tol yang sekarang sudah di Jawa lengkap ya. Mungkin beberapa pelabuhan baru akan dibangun. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih tentang dredging,
infonya Ibu Asti ini merupakan seorang manajer konstruksi ya Bu ya di Iya. proyek Design and Build pengerukan benua paket A. Dan faktanya yang hebatnya lagi nih Sobat Infra nih, Ibu Asti ini juga merupakan salah satu Sri Kandi Wika yang menjabat sebagai manajer konstruksi di area infrastructure 2 division. Tepuk tangan dulu dong. Nanti ada sound effect-nya dari editor. Tolong ya. Saya pengen tahu sebelum kita membahas tentang dredging, karena tadi saya sedikit menyinggung tentang Sri Kandi Wika nih Bu. Tantangan sebagai Sri Kandi Wika dalam bekerja di dunia konstruksi khususnya dredging itu seperti apa sih Bu? Kalau sebelum masuk ke khusus dredging ya, mungkin saya sedikit memberikan sharing dengan teman-teman. Sebagai perempuan jangan minder dulu, karena kita diciptakan semua sama ya. Memang hanya perbedaannya laki-laki perempuan, tapi secara kapabilitas semua sama. Jadi untuk teman-teman yang wanita jangan, aku wanita nih kayaknya aku kalau mau naik paling inilah gitu. Itu satu. Terus juga saya memberikan saran kepada yang laki-laki juga buka peluang untuk para wanita untuk bisa berkembang, karena terkadang ada mindset, aduh nanti kalau wanita udah punya anak, udah ini dia akan abai terhadap pekerjaan atau mengutamakan keluarga. Jadi saya sebagai wakil perempuan wanita yang bekerja ya tetap semangat. Toh saya pribadi juga tetap ada kodrat saya, tetap ketika di rumah ya ibu rumah tangga, ketika bekerja ya saya harus full power untuk perusahaan seperti itu. Nah kalau untuk dredging sendiri dengan style pekerjaan pelabuhan yang bisa dibilang banyak di tengah lautnya, tantangannya paling ya kalau saya emang enjoy ya Mas ya, jadi saya merasa tidak ada kesulitan ketika di lapangan atau mempelajari dredging ini. Satu emang dasarnya saya sudah senang dengan alam, karena saya ujian kita kan kalau ke laut sering mabuk ya. Iya. Ya sering mabuk laut gitu. Alhamdulillah saya emang enjoy di situ. Kemudian passion saya emang kayaknya saya lebih senang di lapangan yang full dengan kegiatan seperti itu ya. Jadi paling ya lebih ke menjaga kesehatan, karena pasti di laut dengan di darat beda nih. Saya harus bisa jaga kesehatan, terus bisa bagi waktu dengan keluarga gitu. Terus yang paling penting, karena dredging ini belum ada kuliahnya ya di Indonesia. Saya pun juga belajarnya dari beliau-beliau yang sudah senior di dredging dulu, baik nahkoda kapalnya, kemudian kepala mesin kapal dredgingnya gitu, kemudian pada surveyor yang bekerja untuk survei laut gitu. Jadi intinya tetap mau sampai usia berapapun atau dimanapun harus mau belajar. Karena background saya sipil gitu, jadi ini kan budaya baru buat saya sebenarnya. Oh menarik, Bu Asti backgroundnya sipil ya? Sipil. Saya juga baru tahu nih, menarik. Saya nggak nemuin ini di kuliah. Iya tentu, saya kira mungkin kayak ilmu kelautan atau dan sejenisnya gitu-gitu. Saya sipil. Nah dredging ini kalau saya melihat luar biasa perpaduan ilmunya. Ada ilmu sipilnya, ada ilmu kelautannya, ada perkapalannya, kemudian dunia maritimnya, kemudian kita ketemu dengan banyak stakeholder di sini. Super sekali memang Ibu Asti ini. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan, untuk para Sri Kandi Wika atau calon Sri Kandi Wika yang memang ingin berkiprah di dunia konstruksi, atau nanti nih mungkin teman-teman ada yang penonton yang bercita-cita untuk masuk ke dunia konstruksi tapi perempuan seperti itu ya Bu. Jadi jangan khawatir. Karena peluang itu akan ada. Yang pasti kita juga harus tetap semangat, harus nunjukin apa yang kita bisa ya, apa manfaatnya keberadaan kita. Iya, dengan tetap tidak meninggalkan kodrat kita ya. Oke, super sekali nih, jadi superwoman berarti ini. Keren banget Ibu Asti ini. Kemudian dari tadi kita ngomongin dredging nih. Khawatir saya ada penonton yang mungkin belum paham apa sih artinya dredging. Jadi biar penonton lebih familiar, apa sih arti dredging itu sendiri Bu? Jadi dredging atau kita kenal dengan istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengerukan. Itu adalah kita merubah kontur dasar laut atau seabed menjadi sesuai dengan desain sesuai dengan keperluan kita. Itu bisa terjadi di sungai, danau, ataupun yang sering familiar itu kan laut. Nah, dredging ini sendiri tidak semata-mata untuk pelayaran, jadi bisa berfungsi untuk yang lainnya. Misal di sungai, endapan itu kan ada dari lumpur-lumpur, kita dalamkan supaya tidak banjir. Kemudian
danau pun sama, atau kita mau membuat untuk pemasangan pipa dan lain-lain. Tapi saat ini orang melihat dredging itu ya ngeruk pelabuhan untuk olah gerak kapal. Oke. Kapal membutuhkan olah gerak untuk masuk ke pelabuhan. Prioritas di situ karena kalau udah di tengah laut kan sudah dalam itu. Ya, kayak nambahin draftnya gitu kali ya. Betul, sesuai dengan kapasitas kapal yang akan masuk. Jadi sederhananya dredging ini pengerukan ya Bu ya, Betul. untuk menurunkan elevasi. Sesuai desain rencana. Oke, disesuaikan dengan rencana. Kemudian kalau di proyek sendiri nih Bu, proyek design and build pengerukan benua paket A. Ya, karena pasti kan dari proyek benua ya. Okay. Bagaimana nih kesibukan di proyek saat ini? Apa sih yang sekarang sedang dikerjakan teman-teman proyek Bu? Kebetulan sekarang untuk pekerjaan kita ada, meskipun judulnya pengerukan, kita ada sedikit pekerjaan sipilnya, membuat retaining wall atau dinding penahan laut supaya ketika dikeruk tidak longsor. Oke. Jadi sangat kompleks ya pelabuhan itu. Kalau yang senang ya Pak, saya sih menyenangkan gitu ya. Banyak ininya gitu, banyak hiburannya, terus ilmunya banyak. Jadi saya juga ada pekerjaan retaining wall atau dinding penahan laut. Dinding penahan itu supaya ketika saya keruk di depannya tidak longsor. Kebetulan yang saya tahan adalah lokasi dengan material lunak. Tapi yang mayor itemnya adalah pengerukan. Nah, saat ini kami masih menyelesaikan untuk pengerukan izin tahap 1. Oke, super sekali. Ini kalau tadi Ibu bilang senang di air, saya jadi keinget kita zaman dulu ada primbon ya. Yang ini Anda cocoknya di air, Anda cocoknya di darat. Nah, mungkin ibunya kalau dulu ikut ketik cocoknya di air. spasi primbon. Betul. Kirim ke Mas Niko nanti. Nah, ini kayaknya keluarnya cocok di air nih mungkin pasti dulu kalau ikut ya. Nah, senang main ikan, beli kura-kura kecil gitu. Udah ada tanda-tandanya gitu. Jadi siap-siap nih kalau ternyata nanti Sobat Infra ada keluarga yang senang air, senang kura-kura, mungkin bisa jadi dia. Kalau dulu kura-kura pas kecil, kalau udah gede mainnya sama hiu kan. Oke. Kemudian tadi kita udah membahas nih dredging itu apa, terus sekarang apa yang sedang dikerjakan sama teman-teman proyek. Nah, dari tadi yang sudah Ibu jelaskan pengertian dredging, peralatan apa aja sih Bu yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dredging itu bisa diceritakan? Jadi mungkin teman-teman ini terutama di kita ya, Wika, kadang masih asing dengan dredging. Kok nilainya kontraknya besar tapi atau ya bisa bilang lumayan, kok itemnya cuma satu ya, dredging gitu aja gitu. Karena memang dari tingkat kesulitannya itu memang ya luar biasa, di bawahnya kalau kita tidak hati-hati dalam memitigasi resiko. Dalam dredging, di dalamnya itu ada dredging itu sendiri dengan menggunakan equipment yang kita sebut sebagai kapal dredging yang dalam pemerintah, ini yang sering kadang ada yang salah ya atau yang kurang paham. Jadi dalam pemerintah sudah ditetapkan bahwa equipment dredging itu ada 2 tipe, hopper dan non-hopper. Ya, jadi bukan yang hoppernya saja atau clamshell atau enggak, hopper dan non-hopper. Yang mana dalam hopper itu kita kenal dengan istilah TSHD atau Trailing Section Hopper Dredger. TSHD. Ya, kemudian yang non-hopper di dalamnya ada 2, clamshell dan cutter section. Clamshell itu atau bucket yang pakai bucket itu, cutter section yang dia dihisap pakai pipa dibuang ke darat. Nah, perbedaannya apa sih yang paling signifikan dari 2 tipe ini? TSHD self propeller, dia bisa berjalan sendiri, dia punya baling-baling. Tapi kalau yang non-hopper dia butuh alat bantu. Alat bantu ini maksudnya ditarik gitu? Iya, betul. Clamshell membutuhkan olah gerak dengan takbut. Jadi dia tidak bisa kerja sendiri nih, saya harus dibantu. Makanya dalam satu set clamshell itu ada takbut, ada hopper bus untuk menampung kerukannya dia. Cutter sama untuk olah geraknya dia juga butuh bantuan juga oleh takbut. Dan untuk pemasangan penginstalan pipa dia saat dia mengeruk untuk disalurkan ke darat. Nah, non-hopper digunakan untuk area yang sempit, dangkal, atau area keras capital. Nanti saya jelaskan sedikit untuk capital maintenance. TSHD dia kapal besar, teman-teman akan melihatnya seperti ya kapal tanker, kapal kontainer. Nanti kita hadirkan Bu gambar di sini. Oh ya. Ini ada di sini nanti. Siap. Nanti itu jadi lebih canggih. Jadi bisa dibilang kapal dredging ini kapal canggih atau pabrik berjalan. Karena dia kerja 24 jam dengan segala fasilitas yang lengkap, bahkan karena kerja 24 jam ya, fasilitas krunya ya luar biasa gitu. Kalau dredging ini kan kapalnya nyedot gitu ya, Bu? Betul. Terus yang dia
menampung pasir hasil sedotnya itu juga atau Kalau material hasil sedotan ya, itu? jadi kita harus memindahkan nih. Dredging itu kan memindahkan material yang tadi mau kita keruk untuk elevasi desain tertentu. Nah, ini tergantung owner, material ini mau kita dibuang ke tengah laut atau dibuang ke darat, tergantung peruntukan. Tapi untuk yang biasa dibuang ke darat atau kita kenal dengan istilah reklamasi, itu adalah biasanya material-material yang bagus seperti pasir. Tapi kalau dia clay, karang, kemudian dia lumpur, harus biasanya dibuang ke tengah laut. Nah, lokasi dumping pun juga ditentukan, ada aturan perhubungannya. Dia berada di jarak 8 mil dan atau kedalaman sudah 20 meter. Minimal itu ya? Minimal. Kalau benua sudah 500 meter, ini lebih dalam. Wow, jauh ya. Betul, ya. Nah, nanti dia kalau untuk yang tipe TSD ini dia menghisap. Ya, dia menghisap. Ketika dia sudah masuk ke pelabuhan, dia akan turunkan ladder, dia menghisap dengan speed 0,1, dengan speed 1 sampai 2 knot. Dia juga nggak boleh kencang-kencang masuk ke pelabuhan. TSD seperti gambar di sini ya nanti ya. Ya, nanti ada Ya, di sini ada kapal besar gitu. Karena ini yang nonton belum tentu Iya, benar. semua Iya. profesional. Saya aja pusing ini, aduh. Bisa jadi lagi masih pelajar, masih mahasiswa kan. Betul. Jadi Pokoknya biar jangan kita menyerah, saya dulu juga gitu. Dikasih buku sama senior-senior saya, iki apa, makanan apa gitu. Saya kan kayaknya belajarnya pas kuliah ya, kok sekarang suruh belajar lagi. Iya. Cuman alhamdulillah kelebihan saya waktu itu ya, saya langsung dihadapkan dengan kapalnya, dihadapkan dengan ahlinya. Jadi saya belajar langsung. Alhamdulillah. Kalau sekarang mungkin teman-teman agak saya pahami ya, mungkin agak butuh waktu untuk belajar karena kapalnya juga yang baru kita pernah pakai itu kan baru yang clamshell dan cutter. TSD-nya belum. Berarti termasuk learning by doing juga ya, Bu ya. Betul. Itu tadi benar. Di kantor juga saya sediakan buku-buku dredging, silahkan yang mau belajar. Setiap hari Sabtu juga kita adakan session sharing untuk engineering atau apapun lah. Saya open sekali untuk siapa yang mau. Menarik nih buat teman-teman yang mau belajar soal dredging nih, bisa hubungin Bu Asti di nomor di bawah. Nomor di bawah ini. Masih banyak ahlinya, lebih ahli dari saya, tapi monggo yang mau belajar bertanya yang saya bisa saya bantu. Iya. Super sekali sini. Ngomong-ngomong soal kesulitan tadi ya. Tadi kan dredging ini bisa dikatakan pekerjaan yang masih jarang orang kuasai gitu ya, Bu. Karena memang pekerjaannya juga secara spesifik memang buat pengerukan sungai kah, air kah, laut kah, dan sebagainya. Nah, yang bikin dredging ini tuh spesial dari sudut pandang seorang engineer tuh apa sih, Bu? Jadi kalau kan teman-teman nih ada yang mau kerjanya di proyek jembatan atau di bendungan, terus apa sih yang menurut Bu Asti ini tuh jadi hal menarik di dredging? Kalau saya pribadi ya, kan masing-masing punya penilaian. Kalau saya pribadi ini wawasan saya nambah banyak. Saya akhirnya mau nggak mau harus juga sedikit mengenal ilmu geodesi. Saya mau nggak mau harus mengenal sistem pelayaran. Saya juga karena komunikasi kita dengan kapten, dengan kru kapal, dengan tidak cuma dengan orang-orang darat ya, semua orang laut. Terus stakeholder yang kita temuin di lapangan ada KSOP, Kesah Bandaran, ada distrik navigasi, ada Pol Airut. Kita masih urusan ke Hupla dan hasil kerukan kita itu harus diupdate ke peta laut ya oleh Hidros. Peta laut diupdate ke dunia internasional biar dunia tahu bahwa ini loh sudah ada pelabuhan baru di sini dengan draft sekian sehingga kapal Anda yang dari internasional mau masuk sudah bisa loh ya gitu. Jadi terhubung semua ya terhubung memang semua, ya. seperti kayak bandara. Kayak kita mengupdate data kalau draft di pelabuhan kita tuh sekian. Jadi kapal kalian yang butuh draft segini bisa masuk nih ke sini gitu. Betul sekali. Dan memang jalur komunikasinya atau koordinasinya memang cukup kompleks ya, Bu ya. Karena banyak stakeholder yang dilibatkan ya. Betul Baik sekali. yang beroperasi, yang lalu lintas di air, di darat juga. Sebagai yang badan pengaturnya juga juga dunia ya ternyata juga harus mengetahui dan itu. Kita pun juga ketika melakukan pengerukan akan disebarkan dalam BPI atau Berita Pelayaran Indonesia sehingga seluruh Indonesia juga tahu, hello ini di benua lagi ada pengerukan ya, kapal Anda kalau mau masuk hati-hati ya, ini ada pengerukan. Nanti kan kalau mau masuk di ambang luar tuh sering halo-halo nih kapal saya mau masuk, ada kegiatan apa di dalam, nanti kan lewat radio gitu ya. Betul. Ini berarti cocok nih harusnya sama anak-anak zaman sekarang. Kenapa tahu nggak? Soalnya update terus. Update terus kan, ini juga update terus kan, Bu ya. Harus update terus ke dunia. Tapi kenapa lewat radio? Kenapa nggak lewat Instagram ya? Nah itu nggak ada sinyal di tengah bisa laut. dikonversi nanti. Iya sinyal ya. Iya. Oke. Saya sih menyenangkan di seperti itu. Terus kemudian kita sebagai perusahaan konstruksi ya, pasarnya kan long term ini panjang gitu. Selama pelabuhan masih ada. Apalagi tadi Ibu sempat juga mengatakan kalau ini dredging tuh akan berkelanjutan lah ya, Bu. Betul, ya pengerjaannya. Karena di Indonesia sendiri kan juga wilayah
perairan kan juga sangat luas ya, Iya, lebih dominan kan ya 17.000 dibanding pulau darat kan ya. lebih ya betul. Iya. Negara 2/3, kepulauan. ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, sangat tidak menutup kemungkinan ya Bu. Iya. Bahkan mungkin kemungkinan berpeluang besar untuk Betul. pekerjaan dredging ini akan semakin banyak Iya. dikerjakan di mana-mana. Iya, jadi yang saya tahu sekarang untuk kondisi pekerjaannya itu lebih besar daripada ketersediaan sub atau kapalnya. Sehingga Bahkan asing sekarang sudah di fase itu ya. Kapal ini Sudah maksudnya ya, lama. kapal dredgingnya ya Iya, gitu ya. sub dredgingnya kah atau ini bahkan makanya asing masuk semua kan ini baik dari Cina, dari Eropa sudah pada antri masuk di sini. Nah, ini Saya mau tanya harga kapalnya berapa sih satu kapal dredging itu? Macam-macam ya. Kalau untuk non hopper yang saya tahu sih rata-rata ya kisaran 80 sampai 100 100 M. 100 M. Kalau untuk yang TSHD itu ya mungkin sekitaran 300 ya paling kecil ya 200-300 sampai T lah di atas T. Menarik. menarik. Kalau ini nggak tahu ya, ini tepat nggak pertanyaan. Kalau kapten kapal dredging sama kapten kapal biasa tuh beda nggak sih? Beda. Jadi Indonesia ini kan bisa dibilang bisa merangkap gitu. Jadi kan kita seringkali merangkap nih, kadang bisa lapangan, bisa teknik gitu. Nah, spesialnya kapten dredging di Indonesia ya, saya bilang di Indonesia, dia merangkap sebagai eksekusi produksi. Apa tuh maksudnya? Ya, jadi dia juga yang mengatur, bertanggung jawab terhadap produksi pekerjaan. Kalau di luar negeri yang saya tahu dia ada dua, ada master dredging, ada kapten kapal. Kalau di Indonesia jadi satu nih, master satu orang dredging, nih. iya betul. Jadi kaptennya ini juga pintar. Ngoperasiin alat sedotnya itu tadi ya. Dan dia juga berhitung, jangan sampai item utama kapal itu kan solar ya. Sehari itu bisa 5 ton, pasti, bisa sampai 9.000 liter, bisa sampai 12.000 liter tergantung kapasitas kapal. Itu jangan sampai wira-wiri tok ngabisin BBM tapi nggak ada material atau progres yang dibawa. Iya. Itu kelebihan Indonesia itu. Nyedot air doang berarti. Betul sekali. Iya, menarik banget ini. Iya, Indonesia luar biasa kaptennya itu bisa. Bu, tapi mohon maaf ini baru nawarin nih ada minum sama makanan, monggo Bu kalau mau di ini. Nanti kalau kurang bisa ada es nutrisari di belakang, bisa minta tolong. Mbak Nutrisari, Mbak. Jus alpukat ada juga, tapi nunggu ininya dulu. Ya kalau di dredging emang badannya harus gede-gede biar kena angin. Kenapa? Nggak kena angin nggak gampang. Kita kurang cocok, Bes. Sama kalau nanti amit-amitnya kalau ntar nyemplung di air kan biar lebih shaming loh, saya korban awalnya langsung jadi pelaku. Karena nanti ini adalah buat bercandaan aja. Oke, menarik sekali ya. Jadi harapannya buat teman-teman yang mungkin sudah berkecimpung di dunia dredging nih bisa memperkaya informasinya, atau teman-teman yang masih kuliah, yang masih SMA mungkin kalau ada yang nonton nanti bisa lebih tahu nih dengan adanya video ini. Pasti manfaat banget sih dredging, karena yang kita tahu selama ini kan reklamasi karena mungkin ada isu-isu lain yang terkait, jadi lebih sering dengar reklamasi dibandingkan pengerukan Bu. Tapi sebenarnya nggak tahu apa sih aslinya reklamasi seperti apa sih. Ya turut sama ada sandingannya dredging, makanya ada izinnya 2, ada SIKK surat izin kerja pengerukan, kemudian ada SIKR surat izin kerja keruk. Jadi reklamasi itu adalah dredging yang materialnya dibuang ke darat. Ya, tapi untuk jangka panjang pekerjaannya banyak dredging, karena setelah dredging kan harus di-maintenance lagi. Dia kan turun terus tarik lagi gitu ya? Enggak. Maintenance itu wajib dilakukan setiap tahun. Karena sungai itu kan bak lumpur terus ke darat, belum hujan, belum kapal masuk, propellernya itu masuk juga bawa endak. Berarti seluruh pelabuhan yang sekarang ini akan ada waktu maintenance periodik ya? Pasti dan sudah ditetapkan oleh pemerintah di aturan perhubungan itu. Seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia kecuali pelabuhan baru ya, karena sekarang mulai muncul pelabuhan baru itu sudah ditetapkan siltation rate-nya berapa dalam 1 tahunnya, kemudian slope-nya berapa itu sudah ditetapkan. Karena dalam komposisi dredging itu perhitungan volumenya kan hanya ada volume itu sendiri, kemudian siltation dan slope. Jadi akan terus dipredik, kita bisa memperkirakan nih, kawasan Semarang setahun siltation-nya berapa. Berarti paling cepat berapa tahun sekali? Biasanya setahun ada, 2 tahun ada.
Oh, Ini kalau kayak Banjarmasin itu kan tinggi tuh sedimennya ya terus ngeruk 24 jam terus berbulan nggak ada stopnya ya. nggak berhenti gitu? Nggak berhenti Wis. karena sedimen tinggi. Wow. Kalau enggak nanti kapal tongkang batu bara nggak bisa masuk. Oh. Apa namanya ya mentok ya, nggak bisa, Betul, kurang ya, dalam, betul, jadi betul. dasar Ya, intinya. jadi saya tambahin sedikit lagi nih yang mungkin umum dulu Banyak ya. nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nanti Sambil bosan makan, yang sambil dengerin. makan. Makan, monggo. Selain kapal tadi yang paling kunci utamanya juga dari survei hidrografi yang menghasilkan peta batimetri. Kita nggak bisa melihat kedalaman, terus kita mau pakai kapal apa kalau kita nggak punya data peta batimetri tadi. Oke, menarik. Ya. Iya Bu, sebentar, sorry maaf memotong. Jadi ini kita mau membahas tentang pengukuran berarti ya Bu ya, Dredging itu di pengontrolannya. dalamnya ada pengukuran. pengontrolannya Iya, bagaimana pengukuran, dredgingnya iya. ya, karena jadi jangan dikira dredging itu kita keruk bawahnya terus ngukurnya pakai Lot. bayangannya pakai bambu ini kan, terus Ada mana yang yang nyelam basah. kan? Ada yang nyelam ditusuk-tusuk gitu kan? Enggak, dari atas langsung pakai bambu, ntar basahnya berapa meter ditarik diukur. Jadi Iya. bukan seperti itu, tapi monggo Ibu, Ya, silakan jadi jelaskan. sedikitnya Kasa sendiri kan juga bukan bidangnya di situ ya. Nanti mungkin kalau emang diperlukan dan kita juga punya tenaga ahlinya yang khusus Oke. ke survei batimetri pengerukan. Lah kita matanya adalah dari situ untuk mengetahui kondisi kedalaman. Dari kedalaman itu kan kita akan tahu metode apa yang akan kita pakai. Nah, itu kita menggunakan alat yang disebut dengan echo sounder. Echo sounder. Kayak ini ya Bu gambarnya nih. Echo sounder ya. Echo sounder itu. Nah, kita bisa ada yang single beam atau dengan frekuensi multi beam. Nah, ini saya dari kemarin mau nanya, apa bedanya single sama multi ini? Kalau single dengan satu frekuensi, ini kalau garis besarnya ya saya juga nggak dalam. Jadi apa? Ini lebih ke manfaatnya gitu ya. Oh, Kalau enggak, misalnya sis- case-nya begini pakainya single, kalau case-nya begini double gitu. Multi dari gitu. sonarnya dulu. Paling utama pembedanya di situ. Jadi dari penangkapan datanya itu kalau single beam itu dia lurus ke bawah sehingga kita menggunakan jarak 20 meter. Itu sudah ditetapkan juga dalam peraturan. Oke. Dan dilakukan 2 minggu sekali. Jadi kita ada 3 survei yang kita sebut dengan pre-dredge sounding. Jadi pekerjaan survei yang dilakukan sebelum, kemudian monitoring monitoring survei Selama setiap 2 minggu sekali selama pelaksanaan. Kenapa Minggu kok 2 sekali. minggu? Ini juga sudah ditetapkan dalam peraturan. Oke. Fungsinya untuk evaluasi produksi tadi. Apakah kapal saya sudah kerja dengan sebenarnya? Fungsi dari monitoring ini kalau untuk kapal, evaluasi kapal saya. Sorry, ini buat ini berarti ya, buat konfirmasi ya. Jadi sebenarnya kapasitas produksinya si kapal dredging ini diukurnya dari apa? Echo sounder tadi. Pendekatan dalam hopper itu juga ada di kapal itu. Makin Kapal canggih. ngukur di echo sounder di compare gitu ya. Betul, karena material yang ke bawah kapal ini kan campuran, ada yang solid, ada yang soft. Nah, terkadang yang soft itu jika akurasi kita nggak pas masih kebaca lumpurnya. Padahal secara propeller kapal udah bisa masuk. Sehingga kompleks sekali dan mahal. Memang dibilang mahal, tapi kan effortnya sebanding dengan hasil yang diberikan. Lah monitoring survei yang kita lakukan 2 mingguan itu selain berfungsi untuk kita sebagai kontraktor untuk produksi, si kapal juga, kapten juga butuh atau master dredgingnya juga butuh. Loh, ini kok data dredging saya cuma sekian, data survei saya sekian. Kok ini dari hopper yang dari material yang saya keruk sekian, ada apakah gini lah. Nanti evaluasi apakah pompanya hisapnya kurang full power, apakah yang operatornya kurang cakap seperti itu. Jadi banyak sekali yang judulnya satu tapi kompleks sekali ternyata. Itu selama ngeruk pernah nyangkut nggak sih Bu? Kalau nyangkut sih lebih ke hard material ya yang pernah pengalaman kami. Apa batu? Ya betul, kita sudah bisa angkat karang yang besar-besar itu. Kalau untuk yang clay dan ini saya rasa enggak, karena sekarang kami sebelum melakukan dredging kita akan melakukan survei pendahuluan untuk terutama untuk pekerjaan capital. Oh ya, ini saya tambahin sedikit. Dredging ini ada selain equipment tadi ada 2 tipe, maintenance dan capital. Maintenance yang dilakukan secara periodik dan itu perawatan. Capital kita membuka area baru atau pelabuhan baru. Jadi masih dangkal-dangkal atau bahkan daratan. Sehingga kita nggak ngerti nih materialnya apa saja. Jangan-jangan di situ ada bomnya nih. Jangan-jangan ada harta karun malah. Ada candi karunnya kan. nih. Ada tank bekas zaman Belanda. Tank Belanda. Iya betul. Jadi kita lakukan survei pendahuluan dengan magneto dan sub bottom profile. Untuk mengetahui apakah pakai ini ya, pakai wreck-nya atau obstacle. Pakai alat-alat instrumen gitu ya, bukan orang nyelam di ukurin satu lagi. Karena kan masih padat ini, masih darat kan ya masih masuknya. darat terus kedalaman sekian, siapa yang tahu di dalamnya ada apa? Kayak kita di Teluk Lamong dulu kan juga ada
ada ranjau dan lain-lain. Tapi contoh satu deh pelabuhan yang dibikin baru yang belum ada dari, kan kita tuh kan memang dari dulu ya kayak Tanjung Priok gitu kan dari dulu. itu kan pelabuhan lama yang dari zaman Belanda, zaman penjajahan Warisan gitu lah kan. ya. Iya betul. Nah, yang baru-baru pelabuhannya contoh satu di mana, Ibu? Yang kita kerjakan kemarin Teluk Lamong. Teluk Lamong. Iya, Teluk Lamong itu baru. Kalau yang baru mayoritas pasti di dredging ya. Kalau misalnya yang lama tuh kayak maintenance saja gitu kali ya. Betul. Jadi ada istilah mau seindah apapun Anda membangun dermaga atau pelabuhan, tapi kalau nggak bisa disandarin untuk apa? Untuk apa? Gitu. Oh, gitu. Super sekali nih kata-kata Mutiara, nanti ada di Iya, scene paling akhir di iya. Jadi kuncinya video. ya di situ. Oke. Sejauh apa kau berlayar tetap harus berlabuh. Iya, betul sekali. Iya. Cakep. Mantap ya. Ini berarti sama Bu, di tempat tinggal saya setiap minggu juga kami melakukan dredging. Kebetulan dredging di Parit kita kerja Iya, bakti kan. betul, ya. Itu kan penggalian kan Bu? Simpelnya Simpelnya seperti itu kita ya. simpelnya di seperti situ. itu. Tapi ya isinya itu plastik, Iya, Indomie, betul, plastik betul. minum yang ada sedotannya. Betul. Iya. Sekali. Di Indonesia masih jarang ya tenaga ahlinya, jadi monggo sila kita berlomba-lomba belajar. Kalau secara peraturan Mm-mm. seorang itu bisa dikatakan ahli dredging Dredger. Mm-mm. dibuktikan dalam bentuk apa, Bu? Belum ada. Di Indonesia belum ada gitu. Belum. Jadi sementara ini master dredging itu di background-kan oleh kapten ya, oleh Oke. ANT 1. Oh. Jadi kayak kami pun juga belum ada sertifikat. Ini paling ikut pelatihan-pelatihan yang dredging itu dari luar negeri gitu. Kalau misalnya dia untuk jadi master dredging, berarti kalau di Indonesia harus jadi kapten kapal dong. Betul, selama ini yang saya tahu itu. Berarti nggak ada master dredging yang bukan kapten kapal. Belum, saya tahu saya belum ada. Agak susah ya. Mungkin ini dicoba aja, siapa tahu ntar ada penonton yang bisa kan. Ya, Iya, mau beli kapal, jadi kapten sendiri, jadi master dredging sendiri. Nanti ketemu sama Harganya Bu Asti 100M. nanti. 100M. Nanti bisa ketemu sama Bu Asti nanti. Iya. Kalau 100N belum kapten nih, masih master. Oh, masih Master. Ini yang kecil aja. Kayak orang ngeruk pasir terus pasirnya dijual gitu loh. Biar semangat teman-teman karena asing sudah masuk terus kan. Padahal ini negara kita gitu. Biar inilah ya, biar kita bisa bersaing juga kan gitu Betul ya. sekali. Boleh Isi. mereka masuk ya untuk kerjasama, tapi kita juga. Kalau asing mayoritas dari benua mana? Ayo mana? Yang bikin pertama kali mana? Saya. Yang negaranya di bawah air. Dari Belanda terkenal ya. Belanda ya. Ya lah, dia kan untuk apa kan nanti sering banjir itu dia ngeruk lah. Sekarang kan sudah settle dia, larilah. Udah nggak perlu lagi gitu. Kayaknya udah settle, udah dindingnya tinggi kan dia. Gantian negara lain dikeruk. Kalau dulu zaman penjajahan apa yang dikeruk? Gelap ini, gelap. Oke. Menarik sekali ya. Tapi ini saya juga penasaran nih, Bu. Ibu kan ini pekerjaan atau lokasi proyeknya ini kan ada di Benoa ya. Iya. Berarti di Bali nih. Gimana sih Bu rasanya tinggal di Bali? Sorry, maksudnya bekerja di Bali. Secara Healingnya tiap hari ya. Nah, itu maksudnya kita yang bukan orang asli Bali ya. Iya, Kesana ngeliatnya kan gitu ya. mikirnya pantai, apalagi ke Bali. Orang kan kerja terus healing ke Bali ya. Ini kerja di Bali. Nah, healingnya Healingnya kemana? berarti? Pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa malah. Beda. Iya. Saya pengen tahu sih Bu, apa ya suka dukanya bekerja di Bali itu seperti apa sih? Ya, sebagai seorang Muslim pasti agak kesulitan ya untuk Oke. apa namanya ibadahnya Dari itu ini ya. Iya, walaupun kita sudah ada rukhsahnya ya kalau kita di keringanan kalau di tempat yang memang mayoritas ini terus jarang dengarkan azan lah itu pasti kita ya. Terus yang kedua secara sosial masyarakatnya alhamdulillah sih saya enggak masalah, saya nyaman gitu. Kalau terkait dengan healing, kalau kita dredging kan healing terus, laut kan. Kita lihat laut terus gitu. Setiap hari di laut ya Bu ya. Berjemur terus gitu. Pagi mantau laut, siang mantau laut. Tapi kenapa ya laut panasnya tuh beda banget gitu. Kenapa ya? Di mana di laut? Di lautnya. Panasnya beda di Bali enggak juga sih. Panasnya panas banget gitu loh. Enggak kayak Indomaret. ya. Belum masuk kapal dredgingnya maksudnya. Nah, kalau gitu. sudah masuk kapal dredgingnya mau luar panasnya kayak apa ya dingin aja. Gitu. Kan harus dingin untuk pendingin mesin. Oh iya betul. Tapi pasti selama di project tuh
apakah selalu ngikutin kapal dredgingnya keliling gitu? Enggak, kan ada kita semua sebenarnya serahkan ke kapal ya, kru kapal ya. Jadi dredging itu agak ringan dan timnya dibutuhkan sedikit saja. Yang penting ada untuk perendal atau produksi, kemudian survei. Udah saya pikir sedikit untuk yang lapangan ya. Terus semuanya kan di kapal, tapi kita juga minta dari kapal menyediakan akomodasi untuk kita menempatkan pengawas dari konsultan atau owner dan dari kita sendiri sebagai kita kenal dengan superintendent untuk mengawasi jam kerja kapal dan lain-lain. Ini orang yang ngikutin personil yang ngikutin Di atas kapal. kapalnya gitu ya. Iya. Dari mulai dredging sampai dumping gitu ya. Itu dulu saya penasaran, saya nongkrong ke situ ya, Oh, tungguin tapi pelajarannya ada di situ kan, Bu, ya? pelajaran dari situ, betul. Experience-nya di situ Itu semua. tadi learning by doing kata lu tadi. Kalau saya nggak sabar cuman dengerin gitu ngikut, memang ya butuh effort ya, apalagi perempuan ya. Dan alhamdulillah lingkungan sangat mendukung. Sama kayak bikin kue, kalau lu bikin kue nonton di YouTube doang nggak bisa. Beda kalau lu bikin langsung. Belajar berenang dari YouTube gitu ya. Padahal kan di Karena darat. saya orang gunung ya, jadi lihat laut seneng banget gitu. Tapi hebat loh ini, berarti Bu Asti ini bisa menguasai dunia dredging ya. Dari yang mungkin awalnya belum tergambar seperti apa Belum dredging tergambar itu. karena saya mau nangis gitu. Orang pas kapal tuh kuliah. kan memang apa namanya, identik sama laki-laki ya dalam tanda kutip ya. Betul. Memang ada kapten perempuan yang pernah saya kenal, Kapten pernah? Kartini ada, ya. Kapten siapa? Kapten Kartini namanya. Oh, namanya Kapten Kartini Iya, ya. Wow. Itu bikin saya semangat. Oh, enggak juga nih. Awalnya juga minder ya, apalagi saya orang gunung gitu kan, orang desa. Yakin nih kita perempuan naik kapal. Terus ternyata begitu. Enggak apa-apa. Lingkungan, alhamdulillah saya dapat lingkungan yang support ya, kapten-kapten kapal, mualim, terus perwira-perwira satunya itu pada enggak apa-apa, itu ada kapten perempuan, ada kadet perempuan gitu. Ngomong-ngomong perempuan nih, pernah gak sih selama di dunia dredging ini dapat apa istilahnya, diskriminasi kali ya karena perempuan gitu loh? Ya, ada. Itu baik dalam hal karir atau dari sosialisasi atau gimana gitu? Dari lingkungan ada, tapi memang alhamdulillah ya, saya mayoritas lebih banyak yang mensupport daripada yang tidak mendukung ya. Dan rata-rata tidak nyaman karena cenderung kami yang lebih rajin. Kemudian naluri atasan itu kan pasti mengarah ke karyawan yang lebih rajin, lebih semangat, nggak neko-neko, nggak banyak komplain, nggak banyak ngeluh gitu lah. Pasti naluri kita atau pimpinan pasti mengarah ke sana. Nah, kalau saya sudah, karena kuliah di sipil ya, banyak laki-lakinya, jadi ketika kita mau memutuskan ke sana, kita sudah siap nih bahwa saya ini akan perempuan, minoritas perempuan. Jadi saya ya harus siap dengan yang jelas menjaga diri, pakaian yang sopan, terus mental yang kuat, itu sih. Dan tentunya doa orang tua. Udah siap mental lah ya, Siap karena mental dari kampus dan juga doa kan orang tua. Betul, ini sudah termasuk berangkatnya dari situ minoritasnya. ya. Jadi kalau ada yang nggak suka ya sudahlah. Nah, itu juga penting tuh. Sudah. Sudahlah. Ya, Udah karena amat gitu. nggak semua harus dipikirin juga kan, Bu. Iya, Kalau iya. kita harus mikirin semua, kalau kita harus menyenangkan semua orang, Betul, kita nggak bisa. Apa mau siapa yang menyenangkan diri kita? Betul sekali. Ya, menarik banget sih, tapi memang yang saya pelajari ini dari Bu Asti, dari pengalamannya Bu Asti, mungkin ada teman-teman mahasiswi teknik sipil yang lagi belajar teknik sipil ya, Bu ya. Mahasiswa juga dong. Mahasiswa juga, tapi lebih khusus ke mahasiswi nih yang saya maksud. Hari ini spesial ya. Spesial Besok karena harga naik. kedatangan Kartini Wika kan, Sri Kandi Wika kan nih kita. Jadi maksudnya Ya, nama panjangnya Asti Kartini. Ibu Asti Kartini. Jadi memang di dalam kuliah nih lagi digodok juga, maksudnya lagi dipersiapkan juga ya, Bu, secara mental, secara mindset juga, bahwa nanti ketika memang terjun di dunia konstruksi ya kurang lebih sama dengan di dunia perkuliahan. Mungkin bisa dibilang jumlah wanita lebih sedikit dibanding laki-laki ya. Tapi sekali lagi jangan khawatir ya, Bu ya. Jangan khawatir. Ketika kita bisa menunjukkan kinerja kualitas kita yang diiringi ya usaha, diiringi dengan doa juga pastinya ya, Bu ya. Insya Allah kita dapat lingkungan yang baik, yang juga kondusif lah ya, untuk mendukung kita lebih berkembang, lebih maju dari sebelumnya, Bu ya. Super sekali nih pengalamannya Bu Asti ini. Ada iklan tadi lewatnya. Ada iklan Nutrisari di sini. Nutrisari. Oh iya, tadinya buat Nutrisari lagi, nggak di ini. Nanti ada tit gitu. Iya, menarik sekali. Kemudian
Ibu kalau di Bali kerjanya selama bekerja di Bali suka jalan-jalan di pantai-pantai Bali nggak sih, Bu? Eh, Beda ya, kita wisata dan kita kerja di sana. Orang berpikir, Orang mah iya orang berpikir mau liburan ke jalan-jalan. Bali, Terus kalau boy. kita, saya begitu ada waktu, ini lebih ke Tidur kali. saya Iya kan? istirahat. Masih ada. Berarti istirahatnya sama baru punya baby kan, jadi ya Oh, ini nah ini menarik baru nih, punya menarik baby, nih. Keluarga diajak sana berarti. iya, saya baru punya bayi satu, baru anak satu, Alhamdulillah. jadi ya Selamat Ibu iya, atas Ya kelahiran Allah, makasih. tabarakallah. baby. Baru punya baby, jadi ya udah. Wah, nanti bisa Nah. Ngatur jam kerjanya gimana? Yang pertama saya berdoa ya Allah Bismillah. jangan sampai bentrok Bismillah. jadwal saya dengan keluarga gitu. Pasti kan kadang ada dadakan tamu atau gini-gini kan. Alhamdulillah itu satu terkabul. Terus yang kedua, kalau dibilang kita jadi kerja ekstra enggak, kalau saya melihat itu ladang ibadah ya. Jadi ya kita lebih banyak harus siap jadwal nih gitu. Jadwal bukan berarti kita melupakan me time, tetap me time butuh ya. Saya juga butuh bertemu dengan teman-teman wanita saya. Temen oke. satu ini ya. Nongki lah. Heeh. satu frekuensi ya. karena kan Masa di laki Bali semua nggak gitu. nongki gitu. Ya itu. Jadi yang jelas saya lebih harus makin disiplin dalam ini sih, ngatur ini. Siap sama ini ya, kayak perubahan jadwal mendadak di project itu agak sulit ya kali ya. Iya, terus alhamdulillah Allah berikan baby saya itu anak saya nggak yang alhamdulillah nggak rewelan, jadi saya bawa kemana-mana oke. Kalau dari Saya bawa atasan-atasan terus. tuh sempat ini nggak sih, sempat menghalang-halangi nggak sih kalau misalnya udah di sini dulu aja, kelarin kerjaan dulu, nanti pulangnya gitu-gitu. Enggak ya? Sangat support bapak-bapak di WK ini ke Respect. saya. Kalau kebetulan suami juga LDRan ya, begitu tahu suami saya pas pulang ya udah pulang dulu gitu. Oke, Tapi dan mungkin melihat saya sendiri juga ya, saya berusaha selesaikan sebelum ini. Ngeri. jadi memang pribadinya Kerja. ibunya sendiri memang tanggung jawab juga. Jadi Pekerja keras, Bes. jadi mungkin kalau ada sesuatu bisa ya inilah bisa dikondisikan lah ya seperti Iya, itu, dan iya, mungkin iya. berarti ini menunjukkan bahwa di Wijaya Karya budaya bekerjanya juga nggak Keluarga. intimidatif, nggak kekeluargaan ya Bu ya, itu satu kata yang tepat juga. Wika kan udah menerapkan ini respectful workplace policy. RWP. Nanti kalau mau tahu baca sendiri ya. Oke. Nah, suami ini jadi Nggak nanya apa-apa. soal pribadi ya. Ngobrol aja ya, nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa, santai. Suami LDR di mana? Di Banjarmasin. Wah, Dredging juga. Dredging juga. Nah, Iya. Wah, ini menarik banget nih. bukan kapten kapal tapi. Kapten kapal. Wah, menarik lagi. Udah total Ibu berarti ini Seru ya. dengan dunia dredging. Seru ya. Sebentar, Pasti. gue mau nanya. Nama anaknya bukan kapal kan? Enggak, lo sunahnya kan ngasih nama yang baik ya, jadi ada harapan di situ. Wah, ini gimana Seru. nggak semakin khatam nih tentang dredging. Enggak, kita Iya, nggak pernah udah. ngomongin dredging malahan, sama Nggak istri pernah ngomongin. ngomongin dredging. Udah di rumah kayaknya pusing ya. Iya. Kerja dredging pulang di rumah dredging. Aduh, Enggak pernah ngomongin kayak kerjaan. apaan juga nih. Makanya saya semangatin teman-teman karena kita mulai minim ya tenaga ahlinya, karena senior-senior kami, bapak-bapak kami juga sudah lebih dulu dipanggil dari situ, udah pada ini almarhum, tapi sudah meninggalkan buku ke kami, jadi silahkan yang mau belajar, yang mau ini. Nah, kalau dari Bu Asti sendiri ada nggak sih teman-teman yang di project yang benar-benar didedikasiin satu orang ini buat meneruskan apa yang saya bangun dulu gitu loh. Terus Apa perjuangan apa yang saya pelajari dulu, saya mau turunkan ke kamu, tolong kamu terusin gitu. Enggak sih, rata sih saya. Kalau dulu saya memang saya satu orang ya. Kalau sekarang kan kalau di WK ada komersial sendiri, kemudian ada teknik sendiri, lapangan sendiri. Sedangkan dredging ini kan komersialnya juga beda ya, itemnya juga nggak sama gitu kan. Istilah baru semua. Jadi kalau saran saya sih kalau emang sudah khususkan di pelabuhan karena akan susah untuk adaptasi. Kalau mau benar berkembang di dredging ya, prospek yang banyak proyeknya ini itu ya memang harus, kalau saya bilang ada dikhususkan untuk ke pelabuhan ya. Tidak harus dredging ke pelabuhan aja. Oke. Ada dermaga, trestle, reklamasi gitu. Dan memang namanya ilmu tuh harus ini sih, harus ngalir terus ya. Betul, harus di- ngalir ya. diturunin terus ya, Harus bukan diturunin. dari sudut pandang nanti kita jadi ada Nggak. kompetitif, jadi ada Ah, apa itu namanya, yang- jadi lawannya Itu gitu ya. saya punya pengalaman pribadi. Jadi prinsip saya adalah rezeki yang menetapkan adalah Allah ya, yang di Oke. atas. Jadi saya tidak pernah merasa tersaingi selama saya memang berniat untuk memberikan share ilmu itu. Satu,
kita juga katanya tambah pinter ya. Mm-mm. Itu level up, Bu. Iya betul. Yang kedua belum tentu yang kita jelaskan itu paham Iya. Oke. karena butuh banyak SKS itu. Iya, iya, iya. Ya belum tentu beliaunya juga Gak sekali nggak langsung sekali pinter gitu ya. langsung pinter gitu. Terus pasti itu tadi berlian mau ditimpa lumpur kayak apapun ya tetap Oh, super. Berlian di ya dasar berlian lautan lagi. tetap Iya, jadi berlian. nggak usah takut rezeki kita sudah diatur. Benar juga. Apalagi kita sedekah ilmu nggak akan berkurang ilmu kita. Memotivasi banget sih Itu. memang. Iya biar tenang kerjanya. Seringkali khawatirnya memang anak-anak muda zaman sekarang misal kita punya kebisaan, punya kemampuan, ya apalagi masih menggebu-gebunya, kita sedang berusaha untuk menunjukkan diri, individu kan keluar di situ. Ya tapi ternyata ketika kita ada niat baik untuk sharing juga nggak rugi ya Bu ya Nggak bahkan. rugi, Ya. saya sih alhamdulillah nggak ngalamin. Ya emang ada yang ngingetin hati-hati nanti saya sudahlah. Lillahi ta'ala gitu. Iya. Dan Kalau niatnya baik, hasilnya harusnya pasti baik. Iya. Insya Allah ya. Insyaallah. Iya, Dan- rezeki kita nggak akan tertukar lah. Wes. Ada lagi nggak ininya? Nanti bisa loh, berarti kita kapan-kapan bikin sesi khusus lagi yang teknikal banget lah bahasnya supaya teman-teman di lingkungan Infra 2 bisa belajar lebih banyak soal dredging ini tadi ya. Bisa. Nanti tolong ya Mas operator ya. Mas editor nanti sibuk deh banyak ngedit. Mau kita tes sedikit apa nggak usah? Nanti kita tampilkan api di sini. Udah itu aja, jangan kasihan nanti. Oke, menarik banget sih. Saya dari cerita Ibu tentang proyek, tentang pekerjaan dredging, dari pengalaman-pengalaman pribadi Ibu. Kalau dari saya pribadi, saya juga jadi amazed Bu. Jadi semakin tercerahkan lah ilmu baru dan pengetahuan baru buat saya juga, dan juga jadi pelajaran buat saya lah dari beberapa yang tadi udah kita sampaikan, yang udah kita bahas. Karena memang budaya kita ya di WK ini saya lihat kekeluargaannya sangat kuat. Itu harus kita jaga. Persaingan saya lihat kompetitif nggak akan bisa nggak akan bikin nyaman siapapun. Nah dari bapak-bapak kita pendahulu kita yang sudah membentuk budaya yang sangat kekeluargaan ini ya dijaga. Ya biar tenang kerjanya nyaman. Itu ya guys ya, ini nggak ada, kita belum kenal nih sebelumnya, nggak ada rekayasa apa-apaan. Kata Bu Asti, Wika budaya kerjanya kekeluargaan dan tidak, istilahnya kita jadi satu lah ya Bu ya. Itu dia. One heart dong. Satu. Hits punya orang lain nanti. Oke, begitu. Kemudian ada lagi? Kalau di dunia ini tahu nggak Bu ya, kalau di bangku kuliah gitu sebenarnya kita tuh kalau misalnya mau proper banget belajar soal dredging tuh sebenarnya harus kuliah jurusan apakah atau belajar di mana gitu. Karena yang saya tahu kayak ada kampus khusus buat perkapalan gitu ya. Kalau perkapalan itu yang saya tahu ya sering kali larinya ya seperti ke dredging ini. Sebenarnya perkapalan kan kapalnya. Kapal untuk membangun kapalnya yang saya tahu. Mungkin lebih ke kelautan sama teknik sipil ya. Karena teknik sipil ini sebenarnya ilmunya banyak sekali. Ya Luas kan. banget Iya, ya. di dredging ini kan ada mekanika fluida untuk perhitungan hisapnya itu. Jadi kalau saya dengan kekuatan pompa sekian, diameter ladder sekian, yang akan saya hisap berapa, kemudian powernya berapa, itu luar biasa sih. Saya aja sampai sekarang belum katam belajar gitu. Oh Ibu yang udah. Iya itu master dredging yang ini. Ya master dredging yang paling gitu. Terus ya saya lihat sipil sih, tapi bukan berarti yang teknik lain tidak, karena prinsipnya mau belajar dulu. Karena memang kalau kulihat ini ya Bu, yang paling sulit tuh kayak kalau di dunia angkutan udara tuh kayak dunia aviasi itu susah istilah-istilah aviasinya yang diakui secara internasional ya, sama kayak perkapalan. Karena kalau kapal nih kayaknya dunianya mulainya itu lebih dulu ketimbang dunia ini ya aviasi ya, karena kita udah dari zaman nenek moyang lagi udah Orang lebih dulu melaut dibanding mengudara ya. Iya. Betul. Istilah-istilah perkapalannya itu yang sulit itu, yang harus kayaknya banyak banget yang harus dikejar gitu loh. Iya. Makanya lagunya nenek moyangku seorang Seorang pelaut, pelaut. bukan nenek moyangku seorang pilot kan? Ya. Karena belum. Iya. Buat mengasihkan, jadi kan kita sudah punya sumber daya ya, negara kita sudah kelautan, pemerintah mulai membangun pelabuhan baru gitu.
Maka ilmu pelabuhan ini harus banyak yang kalau bisa juga didalami. Mungkin kalau bangun jalan dan gedung kan ada batasnya ya, ada ultimate-nya mungkin ya. Tapi kalau laut ini kan ya selama laut ada sampai kiamat ya butuh perawatan untuk pelabuhannya. Iya. Apalagi Indonesia negara kepulauan yang Betul. pasti harus dihubungkan ya, dihubungkan antara dengan darat, laut, udara. Iya, Salah satunya dengan air ya, dengan air. antar Soalnya pulau. memang kalau dari logistik tuh angkutan-angkutan besar yang berat tuh lebih cenderung Laut. dikirim lewat laut ya, ketimbang lewat udara gitu. Secara persebaran juga kayaknya pelabuhan di Indonesia bagian timur juga masih terbatas ya. Masih terbatas. Pendulum itu kita istilah bandol. Jadi Indonesia itu kalau di peta mungkin lain pertemuan ya, itu ada istilahnya pendulum atau bandol untuk posisi peletakan pelabuhan. Nah ini yang baru banyak kan di sisi tengah ya, kayak Jawa, selatannya Kalimantan, kemudian Sumatera juga beberapa, yang utara memang belum banyak ke situ. Ya kita mulai mulai ke arah ke arah timur ya. Jadi negara Indonesia kita Timur. ya pendulum itu bandol. Ya kan terbuka lebar banget berarti ya kesempatannya. Sangat lebar. Dari yang buka akses baru sampai yang maintenance-nya aja jalan terus kan Bu. Dan maintenance pun didalamkan lagi. ya. Karena rata-rata kedalaman -8 sampai -10, sekarang sudah 14 sampai 16 supaya bisa kapal yang makin masuk makin besar. Kalau secara peraturan dari pemerintah itu instansi yang benar-benar mengatur soal dredging ini tuh dari Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Laut. Dari Itu sudah Kementerian mengatur untuk yang tadi ya, kapal itu ada tipe apa aja, slope-nya berapa, siltation-nya berapa untuk masing-masing kawasan, terus untuk perencanaan kolam dan alur yang baru, jika itu untuk papasan kapal maka lebar alur berapa, diameter kolam berapa, karena ditentukan dengan kapal yang akan masuk ke situ. Kan kalau makin besar kapalnya berarti kan tikungannya kolam putarnya turning basin-nya harus makin besar. Terus alurnya itu mau disiapkan alur papasan apa hanya untuk satu kapal saja kan gitu, one way atau bisa untuk simpangan itu. Semua sudah ada aturannya. Dari Hupla itu tadi ya. Iya, dari perhubungan. Kalau secara internasional sama, mereka kan mengadop juga dari itu kan ditetapkan juga dari internasional itu sehingga turunan dari peraturan internasional gitu ya. Iya, diadop lagi disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Makanya kapal asing masuk ya masuk aja karena ada standar kita adalah internasional. Karena udah match ya antar ketentuan kita dengan ketentuan yang digunakan di internasional. Betul. Bahasa Inggris gitu. Iya, makanya akan dideklar peta laut kita di pelabuhan yang baru itu akan diupdate oleh Hidros yang akan dideklar internasional. Nah, institusi yang mengatur peta laut itu siapa sih? Posidrosal TNI Angkatan Laut. Siapa? Posidrosal TNI Angkatan Laut. Posidrosal. Posidrosal ya, nanti dia Pusat Hidro Logi ya? Ya, untuk yang TNI Angkatan Laut, jadi dia itu di bawah TNI Angkatan Laut ya? Nanti owner melaporkan ke sana. Untuk keselamatan pelayaran dia kan akan update ke internasional. Banyak sekali, makanya saya bilang saya nyaman ini sampai sekarang saya nggak katam-katam karena ilmunya banyak sekali. Nambah terus. Pindah tempat beda lagi nambah lagi gitu ya. Sekali. Seru. Iya, belum kita ngeruk sungai gitu kan. Kalau ngeruk sungai dengan ngeruk laut berbeda nggak Bu secara? Ada prinsipnya sama, tapi lebih ke ini ya, lebih ke lingkungan ya. Kalau laut kan mungkin apa ya? Kalau saya sih lebih ke kanan kirinya lingkungan kitanya lebih luas ya. Tapi kalau sungai ini kan ada bersinggungan dengan nelayan lokal. Ya laut juga ada nelayan lokal, tapi kalau sungai ini kan lebih banyak. Terus areanya lebih sempit sehingga kita membutuhkan equipment yang lebih kecil. Lah kecil ini kan terbatas juga. Terus biasanya kalau sungai kan lebih ke adat-adatnya lebih banyak ya. Sungai, nanti ini ada ini gitu. Terus kalau di laut nggak sebanyak di sungai ya? Nggak sebanyak di sungai ya. Kalau di laut kan ini darat terus depannya laut gitu ya. Kalau sungai kan kanan kirinya bisa perkampungan. Nah, kadang perkampungannya tidak permanen ya, ketika tanah itu lunak dikeruk slope-nya longsor ya. Tambak ikan orang. Betul sekali, besok nggak ada tambaknya dikeruk sekarang ada tambaknya besok dipasang. Udah tahu mau dikeruk malah dipasang. Jadi ya lebih ke sosial. Tapi kita alhamdulillah selama ini masih bisa. Kalau di laut terkait sama nelayan gitu nggak terlalu banyak ya kayaknya. Banyak, tapi bisa kita ajak komunikasi. Karena sebenarnya kan yang saya tahu itu kalau habis dikeruk ikannya kan banyak karena plankton itu kan keluar ya? Jadi kadang dideketin sama nelayan karena ikannya banyak. Nah untuk kapal TSHD kan ada radius keamanan, nggak boleh dekat-dekat banget ya. Nggak boleh karena dia menghisapnya kencang sekali. Sedot juga bisa-bisa. Ya.
buaya aja masuk kan gitu. Pernah Ya, ada Pak, pengalaman? Pernah di sungai buaya dapat masuk. buaya apa? Buaya sungai. Buaya sungai. Enggak, maksudnya selain buaya yang kalau di laut. Kalau di laut paling Apa? sampah ya, yang pernah kami ya di Tanjung Priok kayak kasur, terus springbed besar, ya springbed. ban-bannya kehisapkan Kasur ladder itu bisa Olimpik. 1 meter lebih lebarnya. Olimpik bukan mereknya. Oh bukan ya, merek ya. Olimpik, bukan Olimpik ya? Tolong disensor. Atau King Coil gitu, King Coil. Kemahalan. Biar dong. nanti sensornya banyak tipsnya. Kalau kayak ini ya, kan ini kan juga pengerukan pelabuhan ini kan terkait sama kayak biota laut, sama kayak konservasi laut gitu-gitu. Ya, Nah itu sering jadi kendala nggak sih Bu? makanya ada Terkait AMDAL. itu? AMDAL nanti yang akan di situ. Kita melakukan studi kelayakan dulu. Studi kelayakan itu baik secara ekonomi maupun alamnya ya. Apakah kita akan mengganggu konservasi mereka. Terus sekarang kita juga untuk mengurus izin SIKK tadi harus melalui Kementerian Perikanan. Oh, rekomendasinya sekarang banyak. Melibatkan banyak kementerian. SIKK ini tadi output dari semua rekomendasi dari Kementerian Lingkungan, kemudian Kementerian Perikanan, Kementerian Lingkungan, Penataan juga. Nanti Lingkungan ACC, perikanan ACC. ya, beda semua itu. ya, nanti kalau ternyata jangan di situ dong, koordinat alurmu kena konservasi saya nih, geser gitu. Kalau secara perizinan prosesnya nih kita secara one by one kita menghubungin langsung atau memang ada satu proses yang kayak satu pintu kita satu tempat ngurusin menghadirkan itu, semuanya gitu. Enggak, biasanya kita pertahapan nanti ada pengambilan sampel air kah, pengambilan gitu. Satu-satu gitu ya. Kita akan ngambil penelitian lah. Terus pasang surutnya juga kita awasi. Banyak sih komplek kalau AMDAL ini. Tapi mungkin ini dilakukannya pas di awal aja ya. Sebelum ditenderkan. Udah diizinkan baru. Ya. Itu bagian dari tanggung jawabnya si pemilik proyek ya. Iya. Ya, bahwa ketika kita mau melakukan atau memiliki pekerjaan dredging perlu banyak itu tadi ya Bu ya, perizinan. Sangat ketat kalau untuk dredging. Laut pun juga SAE-nya juga sangat ketat. Oke. Betapa memang sebegitu dilindunginya, maksudnya biar nggak sembarangan ya Bu ya, biar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, meninggalkan jejak negatif. Ya, makanya saya bilang tadi banyak stakeholder yang harus kita temui. Terus otomatis kan banyak relasi juga, banyak ilmu juga. Gitu. Masing-masing wilayah beda lagi nanti. Kalau selama dredging pernah nggak sih kayak tiba-tiba ombaknya tinggi banget gitu? Pernah sampai 4 meter, 6 meter. Tapi kalau yang saya pas di atas kapalnya di Priok ya, saya pernah. Sampai saya juga mabok. Orang master dredging masih bisa mabok ya. Makanya harus naik itu nggak boleh terlalu kenyang, juga nggak boleh lapar gitu ya. Oh, nah ini tips and trick. Nggak boleh. Terus kalau mabuk suruh minum air laut, tapi saya alhamdulillah nggak pernah sih saya. Masa harus minum air laut gitu? Tapi alhamdulillah saya nggak pernah. Jadi urban ini nih, jadi mitos ini. Minum air laut. Cuma memang nanti akan ada peringatan dini dari KSOP ya. Kalau misalnya akan ada ombak tinggi gitu ya? Iya. Memang ini sudah diperingatkan dan kadang sudah dilarang gitu. Kalau dari proses dredging itu dari stakeholder lain kayak dari Hubla, terus dari instansi lain, dia secara intens melakukan pengawasan ya. Betul. Kita harus bertanggung jawab terhadap izin yang diterbitkan. KSOP Disnaf dan Bandar Disnaf ini kan sebagai KSOP itu kan sebagai tangannya yang ada di pelabuhan, setiap pelabuhan ada. Lah nanti kita kalau mau kerja nggak langsung kerja, kita kapal harus mulus namanya olah gerak. Setiap hari kah atau pas bisa mulai? 14 harian, bisa 1 bulan sekali. Di dalam olah gerak itu harus menunjukkan bahwa semua kru saya sehat nih gitu. Krunya ya, bukan kapalnya ya? Kapalnya. Jadi krunya harus sehat, lengkap susunannya sesuai dengan job desk-nya, kemudian semua sertifikasi di atas kapal hidup, baik itu misalnya apa, alat-alatnya, semua navigasinya gitu. harus hidup seperti itu. Kemudian kalau sudah dinyatakan oke, maka keluarlah olah gerak. Kalau tidak ya nggak boleh kerja sampai dipenuhi catatannya tadi. Terpenuhi ya. Karena kapal itu kan ada layak operasi dan layak berlayar. Layak berlayar itu layak ya, layak kalau orang laut bilang layak berlayar itu biasanya diperlukan untuk menerbitkan SIP, surat izin berlayar. Kapal dredging berangkat dari pelabuhan menuju lokasi pekerjaan. Nah, kan berlayar yang penting syaratnya apa terpenuhi dulu. Setelah itu dikeluarkanlah olah gerak, yaitu layak beroperasi.
Jadi untuk proses dredgingnya itu. Ya, betul, sangat ketat untuk dredging itu. Dari personilnya diakses dulu ya, dilakukan asesmen alatnya Ada juga. persyaratan dari kru itu, nanti ada sign on sign off kru dengan segala dokumen krunya gitu. Seorang master kapten itu harus punya ijazah apa sih? Oh, kalau ternyata TSAD kapalnya sebesar ini harus ANT1, kemudian dengan segala syarat sertifikasinya. ANT1 tuh apa sih maksudnya? Ahli nautical 1. Ahli nautical. Jadi kalau untuk mesin kan ATT ya. Kemudian kalau untuk master atau kapten untuk yang di atas itu ANT. Kalau dari tingkatan apa? Itu kan 1 atau 2, 3-nya? Sampai 4 setahu saya. Saya juga tahunya cuma tahu denger ya. Nanti ada perwira 1, perwira 2 gitu. Nanti ATT kepala mesin dia punya masinis 1, masinis 2 gitu. Itu bilang saya banyak ilmu baru lah. Saya dulu sipil nggak ada gitu. Sekarang jadi ini. Ya. Kalau kayak ini ya, sebenarnya memang kalau dredging banyak ini ya, kayak ya bisa dibilang padat alat gitu ya. Jadi secara pekerja kasarnya tuh sedikit gitu ya, karena semuanya sekarang apalagi TSAD itu sudah banyak canggihnya ya, sudah semua sistem. Krunya makin sedikit. Bahkan kru yang mengoperasikan kapalnya itu lebih sedikit ya. Bahkan tombol-tombol doang ya. Ya sekarang semua lebih sudah otomatis canggih. berarti ya, otomasi TSAD. ya. Tapi kalau untuk cutter dan clamshell ya masih tetap manual standar ya. Masih karena pakai tugboat tadi ya. Iya, masih standar dia. Kalau yang TSAD mulai bersaing dengan kecanggihan. Gitu. TSAD. Sangat menyenangkan. Jadi kalau sudah ada kapal TSAD-nya, kita kalau mau healing naik aja ikut damping, sama aja kita ikut kapal pesiar kan. Iya. Ya kan di dalam akomodasinya sangat layak sekali. Bersih, bagus gitu. Biarpun kelihatannya di luar kayak karat-karatan gitu ya, di dalam kayaknya hotel itu. Iya, betul sekali. Karena kan pasti kena air laut terus kan, ya. Tapi kan ada perawatan rutin, nanti ada scrub, ada cat lagi. Tapi kalau healing terus naik TSHD, habis itu balik-balik ditanyain progres nanti kan sama aja. Ngapain tadi ngikut itu? Lo kan nggak, paling PP berapa, bisa 4 jam kan, cuma 4 jam aja balik. Makanya kerja kan 24 jam kok cuma, lama kan? 1/6 hari. Tapi kan harus belajar biar ngerti, oh kayak gini toh. Iya, belajar jadi kapten kapal bisa kan. Betul. Menyenangkan kalau ini. Ya kayaknya seru ya, saya. Masih banyak kan? Udah, waktunya sejam katanya. Orang bosan nanti. Bosan lah bahas dredging menarik gitu. Iya, maksudnya bagi buat part 2. Oke. Ya, baru saja kita saksikan episode kali ini yang sangat menarik, sangat luar biasa. Luar biasa. Kalau kata orang-orang ini kayak episode kali ini kayak sapi. Apa tuh? Karena isinya daging semua. Gitu. Jadi memang pada episode kali ini tadi dijelaskan kita udah kedatangan tamu yang spesial, Sri Kandiwika, Ibu Asti. Tadi udah menjelaskan dari secara personal sudut pandang Ibu Asti seperti apa, secara pekerjaan dredging itu seperti apa, secara proyek seperti apa, bahkan sampai dunia pelayaran ya sedikit tadi kita bahas juga ya. Jadi sangat banyak banget ilmunya, manfaatnya di episode kali ini. Oke, mungkin kalau sudah dirasa cukup, kita bisa tutup episode kali ini. Oh, sebelumnya ada closing statement Ibu Asti. Monggo kalau misal ada yang mau disampaikan untuk para teman-teman penonton profesional atau teman-teman yang masih pelajar yang mungkin bercita-cita mau bekerja di air, di dredging seperti apa, silahkan. Mungkin lebih ke semangat ya, semangat aja. Jadi terutama yang masih muda-muda ya, sangat terbuka sekali kesempatan. Terus kalau bisa itu tadi jangan pernah takut bersaing atau kompetitif, apalagi kalau kita mau sharing ilmu. Terus untuk yang lagi belajar, ada istilah ya dari orang tua itu, jangan pernah merasa baru tercelup jarinya tapi sudah merasa basah kuyup. Jangan pernah bilang rasa sebelum pernah makan buahnya. Jadi dia jangan sudah merasa cukup atau pinter sebelum memang saya benar-benar ini ya gitu. Kalau perlu jangan pernah merasa sudah cukup pinter lah, harus biar belajar terus. Harus selalu haus akan ilmu. Betul. Kadang baru tercelup jarinya udah merasa basah kuyup ya, ini harus. Betul, mantap sekali. Terima kasih Ibu, semangatnya, motivasi, kata-kata mutiara ya. Penuh akan filosofi ya, Bu Asti. Betul, penuh akan filosofi tapi mudah dicerna. Jadi bukan filosofi yang jauh, bisa lah untuk jadi semangat kita semua
teman-teman yang masih muda-mudi nih, yang masih membara api semangatnya, biar kita tidak membatasi bidang kita, dan bisa menangkap semua peluang yang nantinya ke depannya akan ada di dunia yang nanti kita apa namanya? nanti kita hadapi. Ya. Baik, mungkin sekian episode kali ini. Di sini kami bertiga, ada Ibu Asti, ada Mas Ihsan, dan saya Risyad. Episode kali ini kita sudahi. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan attitude atau kesalahan perbuatan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Apabila ada penyebutan merek atau nama yang mungkin tersebut, itu Editor semua tolong disensor aja. fiktif belaka ya, biar kayak sinetron. Ya. Tadi kan udah disensor, Boy. Oke. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di episode kali ini. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Ibu Asti. Terima kasih atas terima kasih juga kehadirannya kemari untuk memberi kita pencerahan. Pastinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Betul. YouTube Infra 2 ya. Wika Infra 2. Oke, baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.